Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan masuk pada materi baru di bab 9 yang berjudul statistika. Nah, sebelum masuk pada materi, kita perhatikan terlebih dahulu peta konsep yang ada pada slide ini. Di peta konsep ini, kita dapat melihat bahwa pada pelajaran statistika ini kita akan mempelajari tentang pengukuran data, di mana pengukuran data itu sendiri terbagi dua, ada ukuran pemusatan data dan ada ukuran penyebaran data. Di mana ukuran pemusatan data ini kita akan belajar tentang mean atau rata-rata, kemudian ada median atau nilai tengah, dan ada modus atau nilai yang sering muncul. Kemudian untuk ukuran penyebaran data, kita akan belajar tentang jangkauan, kuartil, serta jangkauan interkuartil. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu menganalisis data. Ada beberapa bentuk penyajian data, mulai dari tabel distribusi frekuensi, diagram garis, diagram batang, serta diagram lingkaran. Untuk yang pertama, kita bisa lihat di sini terdapat tabel distribusi frekuensi yang terdiri atas dua kolom. Kolom pertama itu ada kolom nilai 7, 8, 9, 10, kemudian ada kolom frekuensi 3, 5, 4, dan 3. Frekuensi itu sendiri memiliki arti berapa kali nilai tersebut muncul. Contohnya di sini ada nilai 7 memiliki frekuensi 3, berarti nilai 7 ini muncul sebanyak 3 kali. Kemudian begitupun dengan nilai 8 yang muncul sebanyak 5 kali, nilai 9 yang muncul sebanyak 4 kali, dan nilai 10 yang muncul sebanyak 3 kali. Kemudian ada diagram garis. Sesuai dengan namanya, diagram garis ini merupakan garis lurus yang menghubungkan titik-titik suatu data. Jadi kalian bisa lihat di sini pada garis warna biru, sini sebenarnya terdapat titik-titik yang titik-titik itu kemudian dihubungkan menggunakan garis lurus. Begitupun dengan yang berwarna orange di sini ada titik-titik. Kemudian titik-titik itu dihubungkan dengan garis lurus. Pada diagram garis ini juga terdapat dua sumbu. Ada sumbu mendatar atau bisa juga kita sebut sebagai sumbu horizontal, dan ada sumbu tegak atau bisa juga kita sebut sebagai sumbu vertikal. Nah, diagram garis ini biasanya digunakan untuk menyajikan data dari waktu ke waktu secara berurutan. Selanjutnya ada diagram batang. Hampir mirip dengan diagram garis, tetapi sesuai dengan namanya, diagram batang ini berupa batang-batang yang memiliki lebar yang sama. Jadi batang yang warna merah ini memiliki lebar yang sama dengan batang yang warna kuning, biru, dan hijau. Kemudian batang-batangnya itu terpisah. Juga memiliki dua sumbu, ada sumbu datar dan sumbu tegak. Nah, semakin tinggi batangnya, itu nilainya juga semakin besar. Dan yang terakhir ada diagram lingkaran. Nah, sesuai dengan namanya, diagram lingkaran ini merupakan penyajian data dengan menggunakan gambar lingkaran. Di setiap bagian-bagian itu, di sini kita lihat ada 3 bagian warna merah, kemudian ada bagian biru dan kuning. Nah, bagian-bagian ini itu menunjukkan bagian-bagian dari keseluruhan data. Biasanya diagram lingkaran itu menggunakan persen, seperti itu.
Selanjutnya kita masuk pada bagian menganalisis data. Di sini kita akan belajar membaca, menganalisis, dan memprediksi data berdasarkan dari distribusi data yang diberikan. Oke, sebagai contoh, perhatikan diagram lingkaran tentang minat siswa terhadap beberapa mata pelajaran di sekolah berikut. Apabila jumlah seluruh siswa adalah 500, tentukan banyak siswa yang meminati masing-masing mata pelajaran. Jadi di sini ada lingkaran, diagram lingkaran maksudnya, yang memuat minat siswa terhadap mata pelajaran. Dari total 500 siswa di sekolah tersebut, 40% dari 500 itu meminati mata pelajaran bahasa, kemudian 25%-nya meminati mata pelajaran IPA, 20%-nya itu minat terhadap mata pelajaran IPS, kemudian sisanya yaitu 15% itu meminati mata pelajaran matematika. Di sini kita akan menentukan banyak siswa yang meminati masing-masing pelajaran. Maksudnya itu 40% siswa yang meminati atau menyukai mata pelajaran itu berapa? Karena di sini hanya persennya saja. Jadi 40% dari 500 itu berapa siswa? Oke, kita ke penyelesaian. Banyak peminat IPA. Peminat IPA itu tadi ada 25%. Cara mencarinya dengan mengkalikan 25% ini dikali 500. 500 ini kita dapat dari total seluruh siswa. Sama dengan 25% ini kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi 25/100 dikali 500. Itu sama dengan 12.500 dibagi 100, hasilnya 125. Kita lakukan hal yang sama untuk peminat bahasa. Jadi 40% dikali 500 itu sama dengan 40/100, kemudian dikali 500. 500 dikali 40 itu 20.000, kemudian dibagi 100, hasilnya 200. Banyak peminat IPS, 20% dikali 500 itu sama dengan 20/100 dikali 500. Nah, 500 dikali 20 itu sama dengan 10.000, kemudian dibagi 100 itu sama dengan 100. Dan yang terakhir, banyak peminat matematika. Jadi 15% dikali 500 itu sama dengan 15/100, kemudian 500 dikali 15 itu sama dengan 7.500 dibagi 100 sama dengan 75. Jadi didapatkan bahwa jumlah peminat IPA itu sebanyak 125 siswa, kemudian peminat bahasa sebanyak 200 siswa, peminat IPS sebanyak 100 siswa, dan peminat matematika sebanyak 75 siswa. Jadi video tentang menganalisis data mungkin cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan belajar tentang rata-rata hitung atau mean dari suatu data. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.